Santiago Bernabeu akan menjadi panggung pertandingan La Liga yang seru saat Real Madrid menjamu RCD Mallorca pada hari Rabu, 15 Mei 2025. Pertandingan ini, yang dijadwalkan kick-off pukul 2.30 WIB, memberikan kesempatan penting bagi Los Blancos untuk bangkit kembali setelah kekalahan mereka di El Clasico. Namun, Mallorca yang bersaing untuk mendapatkan tempat di kompetisi Eropa akan bersemangat untuk memanfaatkan kelemahan Real Madrid. Real Madrid memasuki pertandingan ini setelah kekalahan 3-4 yang mengecewakan melawan rival berat mereka, Barcelona. Kekalahan ini, pil pahit yang harus ditelan Los Blancos, menunjukkan kelemahan pertahanan dan menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan mereka untuk mempertahankan konsistensi dalam perebutan gelar. Pertandingan melawan Mallorca ini memberikan kesempatan untuk menebus kesalahan, tetapi itu tidak akan mudah. Suasana di Bernabeu diperkirakan akan meriah, dengan para penggemar Real Madrid ingin melihat tim mereka kembali ke jalur kemenangan. Tekanan ada pada pasukan Carlo Ancelotti untuk memberikan penampilan yang meyakinkan dan mengamankan 3 poin. Namun, tekad Mallorca untuk mengalahkan juara bertahan menambah lapisan intrik lain pada pertemuan ini. Saat kedua tim bersiap untuk beradu, satu hal yang pasti, pertandingan La Liga ini menjanjikan tontonan yang memikat dari kehebatan sepak bola, ketajaman taktik, dan tekad yang tak tergoyahkan. Mata dunia sepak bola akan tertuju pada Bernabeu saat Real Madrid dan Mallorca berjuang untuk supremasi. Persiapan Real Madrid untuk pertandingan melawan Mallorca terhambat oleh daftar cedera dan skorsing yang terus bertambah. Pemain kunci, termasuk Vinicius Junior yang dinamis dan Lucas Vazquez yang serba bisa, absen karena cedera. Ketidakhadiran mereka menciptakan kekosongan di lini serang Real Madrid, membatasi pilihan mereka, dan memberi tekanan pada penyerang yang tersisa untuk memberikan hasil. Menambah kesengsaraan mereka, maestro lini tengah Aurelien Tchouaméni diskors untuk pertandingan ini setelah akumulasi kartu kuning. Ketidakhadiran Tchouaméni akan sangat terasa di lini tengah Real Madrid, karena kemampuannya untuk mengontrol tempo dan mematahkan serangan lawan sangat penting untuk rencana permainan mereka. Ketidakhadiran pemain Prancis ini akan memaksa Ancelotti untuk merombak lini tengahnya, yang berpotensi memengaruhi keseimbangan tim. Cedera dan skorsing datang pada saat yang kritis bagi Real Madrid, karena mereka bertujuan untuk mengimbangi Barcelona dalam perebutan gelar. Ancelotti perlu mengandalkan kedalaman skuadnya dan pengalaman pemain senior untuk menavigasi periode yang menantang ini. Pertandingan mendatang melawan Mallorca akan menguji ketahanan Real Madrid dan kemampuan untuk tampil di bawah tekanan. Ketidakhadiran pemain kunci memberikan kesempatan bagi anggota skuad lainnya untuk maju dan membuktikan nilai mereka. Pemain muda dan pemain pinggiran akan bersemangat untuk membuat dampak dan mempertaruhkan klaim mereka untuk tempat awal reguler. Pertandingan ini bisa menjadi kesempatan bagi mereka untuk bersinar dan berkontribusi pada pencarian trofi Real Madrid. Real Madrid memiliki rekor yang tangguh melawan Mallorca setelah mendominasi pertemuan mereka sebelumnya. Los Blancos memasuki pertandingan ini dengan keuntungan psikologis, mengetahui bahwa sejarah menguntungkan mereka. Kemenangan terbaru mereka atas Mallorca di semifinal Piala Super Spanyol awal tahun ini berfungsi sebagai pengingat akan superioritas mereka. Dalam 6 pertemuan terakhir mereka di La Liga, Real Madrid telah menang 4 kali, menunjukkan dominasi mereka atas Islanders. Performa impresif ini niscaya akan menambah kepercayaan diri mereka saat mereka bersiap untuk menghadapi Mallorca sekali lagi. Bernabeu telah menjadi tempat perburuan yang sangat tidak menyenangkan bagi Mallorca belakangan ini. Kunjungan terakhir Mallorca ke Bernabeu berakhir dengan kekalahan yang mengecewakan, memperpanjang rekor tanpa kemenangan mereka di stadion ikonik tersebut menjadi 9 pertandingan. Rekor yang tidak diinginkan ini menyoroti besarnya tugas yang mereka hadapi saat mereka bersiap untuk menghadapi tim Real Madrid yang terluka namun berbahaya. Mengatasi kerugian historis ini akan membutuhkan upaya besar dari pasukan Javier Aguirre. Terlepas dari dominasi historis Real Madrid, Mallorca akan berharap untuk menulis ulang naskah dan mengamankan kemenangan yang terkenal di Bernabeu. The Islanders akan mencari untuk mengeksploitasi setiap kerentanan di lineup Real Madrid dan memanfaatkan penurunan performa mereka baru-baru ini. Namun, mereka menghadapi pertempuran berat melawan tim yang bertekad untuk bangkit kembali dari kekecewaan El Clasico mereka.
Mallorca melakukan perjalanan ke ibu kota dengan aspirasi mereka sendiri, bertujuan untuk mempertahankan dorongan mereka untuk kualifikasi Eropa. Saat ini, duduk di tempat ke-9, terpaut 5 poin dari tempat ke-7 yang didambakan. Mallorca tahu bahwa setiap poin sangat penting dalam perebutan sepak bola Eropa. Hasil positif melawan Real Madrid akan menjadi dorongan yang signifikan untuk ambisi mereka. Kemenangan 2-1 Mallorca baru-baru ini atas Real Valladolid menunjukkan ketahanan dan kemampuan mereka untuk meraih hasil. Kemenangan tersebut, yang diamankan berkat gol kemenangan di menit-menit akhir, menunjukkan semangat juang dan tekad mereka untuk tetap bersaing, memperebutkan tempat di Eropa. Semangat juang ini akan sangat penting saat mereka menghadapi tantangan berat Real Madrid di Bernabeu. Javier Aguirre, manajer berpengalaman di pucuk pimpinan Mallorca, telah menanamkan rasa percaya dan organisasi dalam skuad. Di bawah bimbingannya, mereka telah menjadi lawan yang tangguh, mampu membuat frustrasi bahkan lawan yang paling tangguh sekalipun. Ketajaman taktis Aguirre dan kemampuan untuk memotivasi para pemainnya akan menjadi kunci peluang mereka untuk mengamankan hasil positif melawan Real Madrid. Sementara Real Madrid mungkin memegang keuntungan historis, performa Mallorca baru-baru ini, dan keinginan untuk mengamankan sepak bola Eropa menjadikan mereka lawan yang berbahaya. Mereka akan mencari untuk memanfaatkan kerentanan Real Madrid saat ini dan mengamankan hasil yang dapat berdampak signifikan pada perebutan kualifikasi Eropa. Bagian 5, Bernabeu, memanggil benteng bagi Real Madrid, tantangan yang mengerikan bagi Mallorca. Santiago Bernabeu, kandang ikonik Real Madrid, akan menjadi medan pertempuran untuk pertandingan La Liga yang krusial ini. Stadion ini, yang terkenal dengan atmosfernya yang meriah dan aura yang mengintimidasi, telah menjadi benteng bagi Los Blancos musim ini. Real Madrid memiliki rekor kandang yang mengesankan setelah mengamankan 14 kemenangan dan hanya menderita 2 kekalahan di depan pendukung tuan rumah. Penggemar setia Bernabeu, yang dikenal karena dukungan mereka yang tak tergoyahkan dan penampilan yang penuh semangat, akan memainkan peran penting dalam memotivasi tim mereka menuju kemenangan. Deru penonton, nyanyian, dan atmosfer secara keseluruhan dapat membuat tim tamu kewalahan, memberi Real Madrid keuntungan yang signifikan. Mallorca perlu mengatasi tidak hanya lawan mereka di lapangan, tetapi juga atmosfer Bernabeu yang mengintimidasi. Para pemain Mallorca perlu menunjukkan keberanian baja dan fokus yang tak tergoyahkan untuk menghalangi kebisingan dan berkonsentrasi pada tugas yang ada. Tantangan psikologis bermain di Bernabeu tidak dapat diremehkan, dan Mallorca perlu menemukan cara untuk mengelola tekanan dan bangkit menghadapi kesempatan itu. Bagi Real Madrid, Bernabeu mewakili kesempatan untuk mendapatkan kembali momentum kemenangan mereka dan bangkit kembali dari kemunduran baru-baru ini. Dukungan dari penggemar tuan rumah, dikombinasikan dengan rekor kandang mereka yang mengesankan, akan memberi mereka dorongan yang signifikan saat mereka bertujuan untuk mengamankan 3 poin melawan Mallorca. Bagian 6, momen Mbappé, bintang Prancis, bertujuan untuk bersinar di tengah kesulitan. Di tengah kekhawatiran cedera dan kebutuhan akan respons, semua mata akan tertuju pada Kylian Mbappé, penyerang jimat Real Madrid. Superstar Prancis, yang terkenal dengan kecepatannya yang menggetarkan, penyelesaian klinis, dan kemampuannya untuk sendirian menentukan pertandingan, akan menjadi titik fokus serangan Real Madrid melawan Mallorca. Mbappé, yang saat ini memimpin perlombaan Pichichi untuk pencetak gol terbanyak La Liga, akan bersemangat untuk menambah penghitungannya dan memperpanjang keunggulannya. Ketidakhadiran rekan menyerang kunci Vinicius Junior dan Lucas Vazquez akan menempatkan tanggung jawab yang lebih besar di pundak Mbappé untuk memberikan gol dan memimpin Real Madrid menuju kemenangan. Pertahanan Mallorca akan menghadapi tugas yang menakutkan dalam menahan fenomena Prancis, pergerakan, kecepatan, dan tipu daya Mbappé menjadikannya mimpi buruk bagi para pemain bertahan, dan dia akan menikmati kesempatan untuk memanfaatkan ruang apapun yang muncul di lini belakang Mallorca. Pertandingan mendatang menghadirkan kesempatan emas bagi Mbappé untuk menunjukkan kemampuan kelas dunianya dan membuktikan nilainya sebagai pemain utama Real Madrid. Dengan tim mencari inspirasi dan gol, Mbappé memiliki kesempatan untuk maju dan menjadi pahlawan bagi Los Blancos sekali lagi. Bagian 7, head to head, tinjauan statistik persaingan.
Penyelaman mendalam ke dalam rekor head-to-head antara Real Madrid dan Mallorca mengungkapkan sejarah miring yang menguntungkan Los Blancos. Dari total pertemuan mereka, Real Madrid telah muncul sebagai pemenang berkali-kali, sementara Mallorca telah berhasil mengamankan kemenangan dalam beberapa kesempatan. Perbedaan mencolok ini menyoroti jurang kualitas dan pengalaman antara kedua belah pihak. Berfokus pada bentrokan terakhir mereka, Real Madrid telah mempertahankan dominasi mereka atas Mallorca. Dalam 6 pertemuan terakhir mereka di semua kompetisi, Real Madrid telah menang 4 kali, sementara Mallorca hanya berhasil mengamankan 1 kemenangan. Rekor terbaru ini menggarisbawahi superioritas Real Madrid dan kemampuan mereka untuk secara konsisten mengungguli Mallorca. Lebih lanjut, keuntungan kandang Real Madrid di Santiago Bernabeu menambah lapisan kesulitan lain bagi Mallorca. Los Blancos secara historis menikmati rekor yang tangguh di kandang mereka, menjadikannya tantangan yang menakutkan bagi tim tamu manapun. Faktor ini semakin memiringkan skala yang menguntungkan Real Madrid, membuat tugas mereka untuk mengamankan kemenangan menjadi lebih mudah. Terlepas dari bukti statistik yang luar biasa yang menguntungkan Real Madrid, Mallorca akan berharap untuk menentang peluang dan melakukan kekecewaan. Mereka akan mencari untuk mengeksploitasi setiap rasa puas diri di barisan Real Madrid dan memanfaatkan kesengsaraan cedera mereka baru-baru ini. Namun, mengatasi kerugian historis mereka dan mengamankan hasil positif di Bernabeu akan membutuhkan upaya besar dari pasukan Javier Aguirre. Bagian 8, pertempuran taktis, teka-teki Ancelotti dan rencana permainan Aguirre. Pertempuran taktis antara Carlo Ancelotti, manajer Real Madrid yang cerdik, dan Javier Aguirre, ahli taktik berpengalaman Mallorca, akan menjadi subplot yang menarik untuk pertandingan La Liga ini. Ancelotti, yang dikenal karena pendekatan pragmatisnya dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan lawan yang berbeda, menghadapi dilema pemilihan karena masalah cedera Real Madrid. Ketidakhadiran pemain kunci seperti Vinicius Junior, Lucas Vazquez, dan Aurelien Tchouaméni akan memaksa Ancelotti untuk merombak susunan pemainnya dan berpotensi mengubah pendekatan taktisnya. Dia perlu menemukan keseimbangan antara mempertahankan ancaman serangan Real Madrid dan memperkuat pertahanan mereka yang terbuka dalam kekalahan El Clasico baru-baru ini. Di sisi lain, Javier Aguirre kemungkinan akan mengadopsi pendekatan yang hati-hati, berfokus pada soliditas pertahanan, dan mencoba untuk menyerang balik Real Madrid. Aguirre dikenal karena disiplin taktisnya dan kemampuannya untuk mengatur timnya untuk membuat frustrasi lawan. Dia akan mencari untuk mengeksploitasi ruang apapun yang muncul di pertahanan Real Madrid, terutama dengan kecepatan penyerang mereka. Pertempuran lini tengah akan sangat penting dalam menentukan hasil pertandingan ini. Gelandang Real Madrid perlu mengontrol tempo dan mendikte permainan, sementara gelandang Mallorca akan bertugas mengganggu ritme Real Madrid dan mematahkan serangan mereka. Tim yang memenangkan pertempuran lini tengah ini akan memiliki keuntungan yang signifikan dalam mengendalikan alur permainan. Bagian 9. Prediksi, bisakah Real Madrid bangkit atau akankah Mallorca membuat kejutan? Terlepas dari kemunduran El Clasico baru-baru ini dan kekhawatiran cedera, Real Madrid tetap menjadi favorit kuat untuk mengamankan kemenangan melawan Mallorca. Kualitas superior Los Blancos, kedalaman skuad mereka, dan keuntungan kandang di Santiago Bernabeu memberi mereka keunggulan yang signifikan atas lawan mereka. Namun, performa Mallorca baru-baru ini, semangat juang mereka di bawah Javier Aguirre, dan kerentanan Real Madrid membuat pertandingan ini jauh dari kesimpulan yang sudah pasti. Mallorca akan mencari untuk memanfaatkan setiap rasa puas diri di barisan Real Madrid dan mengamankan hasil dapat berdampak signifikan pada aspirasi Eropa mereka. Pada akhirnya, kecemerlangan individu Real Madrid dan keuntungan kandang mereka kemungkinan akan terbukti menentukan. Mereka memiliki daya tembak untuk mengatasi perlawanan Mallorca dan dukungan dari penggemar tuan rumah akan memberikan dorongan ekstra untuk mengamankan 3 poin. Prediksi Real Madrid 2, Mallorca 0. Like, komen, dan subscribe agar tahu fakta dunia lainnya.